Nah, jadi artinya ini malah menarik. Kebodohan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin memerintahkan untuk menghapus itulah sebenarnya jadi pintu masuk yang sangat bagus. Langsung aja minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi. Kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir ini. Udah pasti nanti akan jelas ketahuan siapa yang login di Kaskus di ID Fufufafa pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. Ini sekaligus menjawab ketika kemana ada yang sok berusaha jawab. Wah, Cilipari kan nggak bisa dipastikan Gibran. Karena itu dikelola oleh 7 admin. Mas Roy, saya beberapa waktu yang lalu membuat video yang memuat pendapat dan tulisan Mas Roy. Yang mengatakan akun Fufufafa itu sama dengan akun Cilipari. Dan Cilipari itu sama adalah dengan Raka Genarli dan sama dengan RKGBN. RKGBN dan itu firm punya Gibran Raka Buming Raka yang akan dilantik menjadi presiden 20 Oktober nanti. Bisa dijelaskan keyakinan itu? Gini. Nanti kita dimarahin. Anda yakin itu maksudnya apa? Silakan Mas Roy. Baik, jadi gini. Kalau kita mengeluarkan sebuah statement, itu kan tentu sudah melalui satu tahapan yang sangat panjang, ya kan gitu. Jadi artinya dimulai dari banyaknya data yang ada di dunia maya atau awalnya data itu semuanya berasal dari Kaskus. Kita harus tahu dulu bahwa Kaskus itu adalah sebuah ajang ngobrol atau ajang chatting yang memang berasal dari kata kasakusu Kaskus itu kasakusu. Itu dibuat oleh 3 mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di Amerika, itu salah satunya namanya Andre Darwis, yang sekarang juga berkomentar itu, kemudian sama 2 teman lain, ketika untuk menyelesaikan studi dia di Amerika. Jadi dulu memang tugas akhir. Tugas akhir. Dulu memang itu dibuat di Amerika, servernya juga di Amerika. Jadi domainnya .us karena ada di Amerika. Kemudian ketika beberapa waktu ketika itu sudah running dan terkena serangan virus waktu itu, namanya kalau nggak salah virus Brontok ya. Kemudian, Brontok itu Brontok ya. Virus Indonesia. Kemudian sempat down, kemudian dipindahkan ke Indonesia. Nah, servernya 2006 semenjak 2006 itu dipindahkan ke Indonesia. Kenapa saya harus bilang ini dulu ya Mas Revi? Karena ini sangat penting untuk nanti kalau tindakan teknis untuk kemudian nanti proses penyelidikan atau penyidikan untuk melakukan forensik terhadap data yang ada. Karena apa? Yang namanya di Twitter atau X, di Facebook saja kita meskipun harus pakai bersurat dulu tapi kita dapat memperoleh data-data itu. Padahal itu servernya kan di luar negeri. Apalagi ini cuma di Indonesia. Jadi gampang gitu. Jadi artinya saya ingin domainnya jadinya apa? Sekarang .id. .id ya kaskus.com ada karena mereka ambil domain.com. Tetapi ada juga generiknya top level domainnya adalah berdasarkan negara yaitu .id. Jadi www.kaskus.id. Betul. .co.id ya. .co.id karena company company atau kaskus.com. Kaskus.com itu untuk internasional ya. Jadi itu yang sekarang sudah diaktifkan kembali ya atau dulu ketika 2006 sudah ketika dipindah. Maksud saya adalah begini. Ini adalah untuk jawaban kalau ada orang mengatakan kan beberapa waktu yang lalu ada juga beredar entah dari pihak-pihak tertentu mereka bilang itu kan udah lama udah sekitar 10 tahun atau bahkan 11 tahun yang lalu jadi pasti udah susah lah backupnya udah nggak ada. Emangnya ini CCTV gitu ya. Jadi kan kadang-kadang soal teknis gitu banyak yang membuat kusut kan gitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa yang namanya CCTV itu ada backupnya, cuman nggak dikeluarkan. Apalagi ini yang servernya di Indonesia. Itu yang pertama ya. Jadi itu untuk memudahkan. Yang kedua sekarang saya langsung loncat ke yang terjadi hari-hari ini dulu Mas. Yang terjadi hari ini itu ada penghilangan barang bukti. Yang mana yang tadinya postingan Kaskus itu postingan Fufufafa yang ada di Kaskus itu jumlahnya sekitar 5.000-an. Terakhir itu kemudian ada yang menghapus, ada pihak yang menghapus, yang kemudian sudah dihapus sekitar 2.000 postingannya, sehingga tinggal 2.900 sekian.
2906 ini. Dan ininya itu. Kayaknya nggak berani lagi dia hapus ini. Ya, karena apa? Karena terakhir sudah orang pada ribut dan pada lihat, pada memantau. Karena gini, ini menarik, ini bagus ini. Karena kalau kemudian lagi dilakukan sekarang, berarti kan loginnya sekarang, Mas. Iya. Loginnya di servernya Kaskus Indonesia itu sekarang. Iya. Artinya nggak ada alasan lagi bagi Kaskus untuk kemudian menggunakan kami nggak bisa lagi buka karena itu 2013. Ya kan? Karena ini baru. Berarti orang yang kok ternyata orang bisa ngapus. Nah, gitu. Artinya ada orang yang tahu user ID-nya. Antara ngapus dan ngapus itu memang agak sama. Tipis, beda tipis. Artinya ada orang yang tahu ID-nya Kaskus, tahu passwordnya Fufu Fafa, ID-nya Fufu Fafa di Kaskus, yang kemudian bisa masuk dan kemudian bisa menghapus. Kalau dia hacker, misalnya nanti ada bilang, wah itu dihapus hacker. Hacker apa kepentingannya dia ngapus yang penting-penting itu, yang nah jadi lalu nggak ada duitnya kan, nggak ada PT-nya kan, nggak ada bohirnya. Nah jadi artinya ini malah menarik kebodohan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin memerintahkan untuk menghapus itulah sebenarnya jadi pintu masuk yang sangat bagus. Jadi saya justru mendorong sekarang inilah saatnya tim forensik ya gitu, apakah itu dari cybercrime ya itu untuk masuk ya, cybercrime Polri itu untuk masuk dan kemudian memeriksa, langsung aja minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir ini. Udah pasti nanti akan jelas ketahuan siapa yang login di Kaskus di ID Fufu Fafa pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. Gitu. Jadi itulah itu yang paling penting. Nah, jadi nanti yang login itu ketahuan apanya dulu? Ketahuan apanya, dia IP-nya, internet protokolnya di mana? IP address-nya ketika log. Internet protokolnya di mana? Jadi dia internet protokolnya di mana? Ketahuan nanti adalah dia lognya di mana. Artinya dia menggunakan gadget apa, kemudian dia menggunakan perangkat apa, itu bisa ketahuan. Nah, artinya apa? Kalau ketahuan, orang ini siapapun dia, itu adalah memiliki kuasa teknis terhadap akun Fufu Fafa. Karena tidak mungkin ada orang di luar yang tidak tahu password dan tiba-tiba bisa masuk dan menghapus. Apalagi menghapusnya itu milih-milih yang kemarin sudah disebut-sebut itu, yang sudah di capture sama netizen itu, teman-teman itu, itulah dihapus-hapusin. Tapi memang ya netizen kita ini ada yang baik, ada yang enggak. Kalau terbalik gitu, Mas Roy lah misalnya posting apa, itu sudah diadukan duluan itu. Kali ini belum ada yang ngaduin sampai sekarang ya. Nah, ya karena kan dulu kan memang ada kepentingannya. Gak apa-apa lah itu harus dihadapi. Nah, jadi artinya dari dua hal yang tadi saya sebut, Mas, itu adalah pintu masuk teknis yang sangat bagus untuk mendukung. Saya harus berterima kasih, kita harus berterima kasih kepada para private investigator, para netizen yang maha benar, netizen dengan lagi maha kuasa, dengan segala komentarnya itu, karena mereka lah gitu ya. Harus saya akui bahwa mereka lah yang kemudian mengumpulkan pasal-pasal itu, yang awalnya kemudian memunculkan dulu ketika ada postingan Fufu Fafa, yang kemudian ketika dia lupa password, sehingga dia nggak bisa login. Ya itu kan si Fufu Fafa dulu teriak-teriak, dia nggak bisa login. Ternyata sekarang bisa ngilangin dia. Nah, artinya apa? Artinya dia kemudian di situ menuliskan ada ID yang dituliskan itu RKGBN. Ya. Kemudian orang mencari RKGBN itu siapa gitu, atau Raka Gunarli itu siapa gitu kan. Ternyata itu ada hubungannya si Kaisang P. Itu akun resminya Kaisang Pangarep. Itu pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raka Gunarli dan ibunya. Dan ternyata Raka kebetulan 1 Oktober sama. Jadi artinya firm bahwa seseorang Kaisang P kan nggak perlu nggak perlu kita kemudian mempertanyakan ini akunnya siapa ya, kan nggak perlu jelas betul kalau itu. Nah, dari akun yang firm Kaisang Pangarep ini kemudian memfirmkan sendiri dia Raka Gunarli. Raka Gunarli difirmkan sendiri oleh Fufu Fafa bahwa dia adalah RKGBN. Dan kemudian ada peristiwa yang lain lagi. Ketika Fufu Fafa pada tahun 2013 pernah waktu itu posting adalah dia mencari gunting di PIK ditampilkan judul gunting soal dia mau gunting. Ini PIK-nya bukan kasus PIK yang terakhir yang lagi bukan itu bukan.
Itu belum kita bongkar ya gitu. Tadi ada diskusi tadi. Okay. Nah itu ternyata ketika akun di Kaskus yang Fufufafa itu kemudian menulis kalimat yang sama persis, yang kemudian dituliskan 3 jam berikutnya oleh Chili Pari. Padahal Chili Pari itu adalah semua orang kayaknya tahu lah, Chili Pari itu nama catering yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Jadi artinya apa? Artinya ini orang yang sulit untuk kita mengatakan orang yang menuliskan dengan frasa yang sama, dengan penulisan yang sama. Itu saya memang bukan ahli forensik untuk menulis kata ya gitu. Tapi artinya ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang ahli itu sangat sulit untuk kemudian seseorang itu menulis beda-beda karakter. Kalau dia nulis yang YG ya biasanya dia nulisnya YG. Gitu lah. Mas Refli kan lagian juga ngapain dia bikin pesan yang sama ya. Mas Refli kalau baca teksku kan kadang-kadang kan benar-benar ini harusnya nggak merubah tapi mengubah. Terima kasih koreksinya kan kayak dia. Itu kan akhirnya kalau sekarang saya nulis ya mengubah gitu lah ya. Tapi kan saya belajar gitu. Nah, itu 2 penulisan itu sama persis kata-katanya. Dan itu sama yang dituliskan oleh Chili Pari. Dan terakhir adalah Chili Pari itu ternyata pernah ditweet oleh seseorang dengan akun namanya @jokowi. Nah, padahal kan Jokowi itu semua orang tahu tuh akunnya Pak Jokowi kan, Pak Jokowi Widodo, yang itu ternyata memention Chili Pari. Jadi artinya dari hubungan-hubungan ini sudah kemudian bisa dirangkai bahwa ini sulit kemudian untuk dielakkan. Ini adalah bukan daripada. Sebentar Mas, saya potong sedikit. Ini muncul ya di layar kita. Ini akun Fufufafa ini mengatakan guys, sorry. Stupid question. Beli gunting yang YG ya. Kayak di steak gunting PIK di mana ya? Betul. Nah, guntingnya tuh pakai G gede ya. Kemudian akun Chili Pari. 3 jam berikutnya. Oh ini 3 jam berikutnya ya? Iya benar ya. Pada hari yang sama. Pada hari yang sama 3 jam berikutnya. Betul. Benar. Itu kan pada tanggal 3 November. 2014. Pada 3 November. Atau yang atas yang jam 8.04 kemudian jam 11.06. Betul. Enggak, bukan 3 jam nih. 3 jam 2 menit. Dan ini kalau mau iseng saya Chili Parinya Chili Pari Catering mengatakan beli gunting yang kayak di steak juga. Jadi pakai kayaknya tuh yang steak gunting PIK di mana ya? Sama persis Ya kurang lebih sama. Dan lagian juga ngapain juga orang iseng bikin begini ya. Gini mas. Ada saja orang kan bilang, oh bisa aja yang Kaskus tuh nebeng komentar. Kalau nebeng komentar kebalik mas. Chili Parinya dulu yang nulis, baru kemudian Fufufa-nya yang nulis. Itu bisa nebeng. Oh, good point. Iya kan? Karena yang didinai adalah Fufufafa. Iya. Jadi Chili Pari duluan, baru Fufufafa. Itu berarti Chili Parinya yang Chili Parinya benar. Fufufafa baru Chili Pari. Ngapain Chili Pari ngikutin Fufufafa? Dan kalau kita mau iseng lagi mas, pada saat itu kalau kita perhatikan DP-nya Fufufafa, artinya gambarnya di Fufufafa, ikonnya itu adalah Pork Festival. Festival yang ada di Kota Semarang tentang makanan babi. Itu yang orang ribut juga. Di mana ini? Itu ada di dekat Fufufafa. Di sebelah kirinya itu kan ada Pork Festival. Bulatan merah gitu, bulatan merah. Bulatan merah itu? Iya. Bulatan merah itu tanda Pork Festival. Iya, itu logo ikon festival makanan haram yang ada di Kota Semarang. Tapi ini nggak ada kaitannya sama gentong babi ya. Itu pork barrel politik beda lagi gitu ya. Ya artinya nih. Oh yang merah kecil ini. Ini kan itu bisa kita baca. Itu kan Pork Festival tahun 2000. Saya bacanya dari sini. Iya, ada kan? Iya. Ada tanggal-tanggalnya jadi artinya ini menunjukkan juga kalau dulu pernah ada seseorang yang kemudian ada gambar dia makan itu gitulah itu ya. Jadi kan mungkin bukan ilmu cocokologi, tapi kenapa sih harus mencantumkan kayak gitu? Dan yang Pak Jokowi tadi mention itu Chili Pari. Dia mention begini. Joko Widodo @Jokowi ya. Betul. Aduh titik 4 titiknya @Kaisang P. Artinya kan Kaisang P itu benar. Kaisang Pangarep. Kemudian @Chili Pari ya kan. Kemudian dia bilang
kalian nih jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka berantem, yang rukun dong. Ya. Ini sebenarnya bukan peringatan, dia bermesraan ya, sapaan mesra ya, betul. Sapaan sayang mungkin ya. Karena dia saling ngata-ngatain di media sosial. Persis, ya kan? Ngapain Markobar gitu kan? Say no to Markobar ya. Kemudian say no to Markobar. Yes, say yes to Sang Pisang. Ya. Itu kan Sang Pisang usahanya pisang si Kaisang. Ya, Markobar dulu adalah usaha martabaknya Gibran yang dulu di dalamnya ada gambarnya itu Illuminati itu. Yang terus dihapus ya Dajjal orang bermata satu itu. Iya. Markobar itu martabak Kota Baru. Luar biasa ya. Ya di Solo. Ya. Sekarang nggak tahu tuh udah kemana itu. Nah artinya gini Mas, kita berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya kayak orang-orang terima kasih Pak Jokowi. Gitu. Saya ada lagunya terima kasih Mr. Jokowi. Ya kayak kemarin di GBK orang pada mengucapkan terima kasih gitu. Nah artinya apa? Karena beliau itu sekaligus mengonfirmasi bahwa kedua akun ini memang Kaisang P dan @Cilipari Catering itu adalah memang anak beliau. Dan Cilipari tadi terkait sama bikin postingan yang mirip dengan Fufu Fafa. Betul. Dan ini sekaligus menjawab ketika kemana ada yang sok berusaha jawab. Ya. Wah Cilipari kan nggak bisa dipastikan Gibran gitu kan. Ya. Karena itu dikelola oleh 7 admin. Kalau dikelola oleh admin, ngapain Jokowi mention? Ya itu poin. Maksudnya dia mention yang orang biasa, staff kan nggak mungkin. Gitu. Nah, kemudian itu pula yang menyebabkan praktisi IT Ainun Najib percaya kalau Fufu Fafa adalah Cilipari. Cilipari adalah Gibran. Gitu. Artinya gini juga, kita tidak ingin asal ya gitu. Kalau misalnya hanya saya, mungkin orang boleh men-challenge ya. Sahabat saya Mas Ainun Najib juga mengatakan hanya sama. Cuman memang pengamat IT yang lain kok masih pada takut ya gitu. Harusnya kan mereka pada komen lah gitu. Ini karena kan jelas-jelas betul ini dikaitkan dengan calon presiden dan calon wakil presiden kan gitu. Ya tapi yang spilan-spilan dari Kang Purwa atau Kang Purwa ada Kang Purwa. Itu kan juga menunjukkan ada kesamaan-kesamaan ini kan. Betul. Banyak sih teman-teman di dunia maya yang menyampaikan itu. Cuman kan yang biasanya di-quote pendapatnya sebagai apakah itu digital forensik atau itu pengamat digital itu kan kayaknya kok pada diem gitu loh gitu. Kenapa tidak pada komen? Padahal kan ini dibutuhkan sekali komennya. Mas Roy ya, tadi kita kan mengatakan ada konfirmasi bahwa Fufu Fafa adalah Cilipari, Cilipari Raka Genarli, Genarli adalah RKGBN. Betul. Coba kita kan baru buat dua sambungan nih. Sambungan antara Cilipari dan Fufu Fafa. Lalu RKGBN sama Raka Genardinya di mana sambungannya? RKGBN sama Raka Genarli itu muncul ya atau bisa kita lihat pada postingan ketika kemudian kita cek di sini ya. Jadi Cilipari itu pernah kemudian dia posting ya. Gitu. Aku gak iso login Raka Genarli. Ada di situ ya? Ada. Mas Roy tadi kasih ke saya. Kasih. Pada tanggal November 2014. Ya. Jadi dia mengatakan itu. Jadi Cilipari tidak bisa login di Raka Genarli. Artinya kan itu kita nggak bisa login di akun kita. Iya. Ya ta. Nah kemudian ada juga Fufu Fafa pada bulan Juli tahun 2013. Artinya setahun sebelumnya juga malah menuliskan Prime ID-nya, artinya ID utamanya itulah Raka Genarli yang lupa password. Jadi ini hampir sama ini anunya, tone-nya hampir sama yang sama-sama mengatakan bahwa lupa password. Password yang lupa tuh password yang mana? Raka Genarli. Oh Raka Genarli. Raka Genarli. Jadi Raka Genarli ini recovery-nya awalnya Raka Genarli, kemudian tidak bisa login di situ, kemudian disebutkan oleh Fufu Fafa bahwa dia tidak bisa login ke Raka Genarli. Demikian pula Cilipari mengatakan tidak bisa login juga ke Raka Genarli. Ngapain dua? Ini kayak gunting di stick gunting di PIK tadi, gitu loh. Gitu. Jadi bahkan
Dia menyebutkan namanya Raka, ya, Twitternya atau akun X-nya @rkgbrn. Oke. Jadi ini kan Cilipari ya, bilang aku nggak iso login Raka Genarli. Ya. Kemudian, wah Ya, kemudian di bawahnya yang di Fufufafa. Iya. Dia nyebutkan Prime ID-nya. ID Raka Genarli. Lupa password, nggak bisa login. Jadi Raka Genarli ini Prime ID dari Fufufafa. Dari Fufufafa. Dan Cilipari juga enggak? Cilipari juga. Ya, karena kan Cilipari kayak ngikut dia di belakangnya gitu. Ya, karena biasanya kan kita kan punya akun utama. Betul. Ketika kita Fufufafa bikin pakai itu untuk sekaligus recovery kan? Betul. Oke. Ya. Terus kemudian di Fufufafa dia ngaku namanya Raka, Twitternya @rkgbrn. Ya kan? RKGBRN itu kan ya sekarang gini Mas, kalau orang lain ngapain juga misalnya ada orang bikin akun namanya Suryo RY gitu kan ya aneh. Iya. Ngapain orang lain bikin akun nama saya gitu. Iya. Kan? Jadi RKGBRN ini kan ya bisa patut juga ya gitu. Itu adalah Raka Gibran. RKGBRN. Itu kan Raka Gibran. Nah. Oh ini Raka Gibran ya. Ya betul. Ya. Jadi kan clear. Jadi intinya adalah apa yang disampaikan Mas Roy Suryo ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Sangat berdasarkan. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya ilmu cocokologi ini bukan. Tapi menggunakan bagaimana logika atau menggunakan bagaimana akun itu biasanya ada biasanya untuk login, kemudian ada akun itu untuk password dan sebagainya gitu. Oke, dan ini ada hal yang mengebohkan ya. Istilah postingan-postingan di Fufufafa ini. Itulah yang dasar. Ini Mas Roy kasih beberapa contoh ya. Ini satu baris atau sudah enggak, itu dari berbagai postingan dia. Yang mengomentari beberapa berita. Jadi biasanya bukan sebaris begitu. Oh enggak. Jadi ini Mas Roy cuplik ya. Cuplik. Ya. Oke, jadi misalnya saudara sekalian bisa ditampilkan ya, misalnya soal jarak jadi alasan Prabowo tak hadir Tanwir Muhammadiyah. Ya, ini komentarnya Fufufafa di bawahnya. Kemudian komentar Fufufafa takut disuruh ngaji. Ya. Sorry, kalau soal jarak jadi alasan Prabowo tak hadir Tanwir Muhammadiyah ini cuma ngambil berita aja. Kan biasanya judul berita. Kaskus kan begitu. Dia judul Kaskus berita. Kaskus itu ada berbagai forum. Ya. Termasuk salah satunya yang kemudian dihapus karena forum untuk pembicaraan dewasa B17. Terus ada free forum itu juga dihapus. Nah kalau ini yang forum biasa. Jadi kalau forum biasa itu biasanya ada berita dimasukkan di situ, kemudian orang komentar. Ya, kan namanya kaskus itu kasakusuk ya orang. Nah itulah semua komentarnya. Ini Prabowo tak pernah ambil uang pensiun dari TNI sejak 1998. Ya. Ternyata pecatan dapat pensiun juga. Ya. Ada apa? Coba Mas Roy sendiri yang bacakan. Biasanya kalau saya yang bacakan itu malah diprotes sama penonton kita. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo stroke ringan. Kemudian Prabowo bikin surat wasiat (2). Kalau terjadi apa terhadap saya (2). WK depresi. Nah, WK ini juga sering dicuitkan oleh Cilipari. Kalau saya nggak pernah, Mas. Pakai WK. Kalau saya nulis tuh hahaha. Ya, ada orang pakai ibaratnya pakai kalimat-kalimat yang lain gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk mencirikan seseorang karena frasa tertentu kan. Itulah gitu. Kemudian real count 84% ya. Ini hasil Pilpres waktu itu. Dan dia disebutkan kan ada 13 provinsi yang waktu itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Disebut itu provinsinya terbelakang gitu ya. Kemudian ini Mas, sembari saya nggak usah sebut yang lain, ini hanya sebagian kecil dari hate speech yang dituliskan. Saya sampai tidak tega untuk menyalin mengkopikan dan mempertunjukkan kepada masyarakat ketika dia mengkomentari beberapa artis kita yang penuh kepornoan. Banyak banget Mas. Gitu. Yang saya tahu kan Syahrini. Kemudian Nadia Mulia, Cinta Laura. Itu aja yang saya tahu. Tapi ada lagi? Ada banyak, ada sekitar hampir 10. Ya, dan itu saya kira ya untuk tidak mengkotori
RH channel ini gitu kan. Mendingan itu teman-teman ada nyari deh gitu. Banyak banget itu. Kalau mau nyari cukup tulis Kaskus Fufufafa. Iya, nanti akan muncul karena pokoknya di antara 2.906 itu Anda mungkin akan mendapatkan macam-macam lah. Betul. Dan itulah yang kemudian dihapus-hapusin. Nah, jadi maksud saya memang itulah yang dimaksudkan dengan hate speech atau bahkan mungkin ini bukan kritikan lah. Ini sudah hujatan Mas gitu. Dan kalau memang di sini yang saya baca misalnya Mas Refli itu tidak setuju kalau itu pakai undang-undang ITE ya monggo itu pandangan Mas Refli kan gitu kan. Ya, tapi artinya kan layak lah kalau ini dipertanyakan kenapa dia melakukan itu gitu loh untuk Pak Prabowo.